Hai guys, balik lagi sama gue Santo. Nah, hari ini gue mau review indeks nih di bulan Mei 2001 kemarin dan juga arah indeks di Juni 2021 secara katalis, positif, dan juga negatifnya. Kita udah masuk ke pertengahan Juni. Indeks bulan Mei memang tidak terlalu bagus ya guys kinerjanya, karena percepatan pemulihan ekonomi tentu sangat bergantung sekali pada stimulus fiskal yang dikeluarkan. Sehingga hal ini menjadikan tekanan pada pergerakan IHSG sepanjang bulan Mei kemarin. IHSG di bulan Mei 2021 memang dalam tren penurunan. Lesunya IHSG dipicu sentimen eksternal maupun secara internal. Nah, dari sentimen eksternal, pelaku pasar mengkhawatirkan inflasi as dan kemungkinan pengurangan pembelian obligasi oleh bank sentral di Amerika atau The Fed. Bank sentral di Amerika mungkin akan melakukan antisipasi jika ekonomi terjadi overheating dengan kemungkinan melakukan pengurangan terhadap stimulus yang dikeluarkan. Nah, sementara dari sentimen internal, IHSG diperberat oleh kondisi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2021 yang negatif. Padahal pelaku pasar ini mulai berekspektasi nih, indikator tingkat konsumsi minimal sebaik dengan periode November ataupun Desember tahun 2020 kemarin. Nah, walau tidak dipungkiri teman-teman, kinerja di bulan tersebut memang ditertopang ya oleh momentum perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Kendati dalam tren penurunan, melihat pergerakan si IHSG masih sejalan dengan skenario dengan berkurangnya kepercayaan investor dan sudah tingginya harga-harga saham. Maka IHSG memang sudah sewajarnya ya teman-teman bergerak di level 5.800-an. Nah, bagaimana dengan katalis positif di bulan Juni 2021? Faktor yang bisa menggerakkan IHSG dengan adanya rilis data ekonomi yang diekspektasikan lebih baik. Misalnya saja nih teman-teman, data inflasi, cadangan devisa yang diharapkan meningkat. Dan juga neraca perdagangan dengan angka ekspor yang masih mampu bertumbuh lebih tinggi dibanding angka impor. Jadi dengan skenario rilis data ekonomi yang positif tadi, suku bunga The Fed juga tidak mengalami kenaikan ya teman-teman, serta inflasi di Amerika terjaga, maka IHSG bulan Juni harusnya sih berpeluang menguji level sekitar 6.100-an di akhir kuartal 2 ini ya. Pertumbuhan ekonomi akan lebih baik dibandingkan kuartal 1 2021 kemarin. Kendati belum pulih ya secara sepenuhnya, kami melihat kinerja emiten pada semester 1 ini di tahun ini masih berpotensi tertekan. Nah, hal tersebut seiring dengan daya beli masyarakat yang masih belum pulih atau belum kembali seperti sebelumnya dengan adanya pandemik yang sekarang kita alami. Kendati kondisi prediksi lebih baik, sentimen eksternal juga masih dapat menjadi penghambat laju IHSG ya dalam jangka waktu menengah atau pendek ini gitu. Kemudian ekonomi di Amerika yang mendorong adanya rencana pengurangan stimulus atau yang kita sebut tapering off dapat memicu aksi jual si investor asing pada aset di negara-negara berkembang seperti Indonesia ya, atau Indonesia bisa disebut sebagai negara emerging market gitu. Nah, kita tahu sendiri pada 2013-2014 ketika adanya tapering off ini, ekonomi Amerika mulai membaik dengan kinerja dari Dow Jones yang mengalami kenaikan yang lumayan tinggi ya 2014. Karena ini menjadi pemicu investor akan lebih skeptis tentang adanya resiko fluktuasi pada negara-negara berkembang seperti Indonesia yang dinilai lebih besar nih resikonya untuk investor menginvestasikan dananya tersebut. Nah, gimana nih menurut kalian dengan adanya katalis sentimen-sentimen yang tadi di atas? Apakah indeks di bulan
ini atau di bulan Juni 2021 ini akan lebih menarik atau malah lebih lesu seperti Mei 2021. Yang mau dapat info gratis bisa langsung subscribe channel Telegram kita gratis dan juga follow IG kita ya buat dapetin info-info saham yang terbaik. Terima kasih.